Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bapak. Kita bertemu pada tema 3, yaitu subtema 1 pada pembelajaran ketiga, yaitu mengenai tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, anak-anak semua, interaksi manusia dengan lingkungan terdapat beberapa interaksi. Nah, yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, ataupun individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Nah, selanjutnya ada semua hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi. Nah, jadi interaksi di sini harus memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, ini pada kegiatan interaksi sosial. Selanjutnya ada semua interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan di sekitar disebut namanya interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, nanti jika ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan interaksi dengan lingkungan hidup adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, baik anak-anak semua, untuk selanjutnya kita akan mengetahui keragaman di lingkungan sekitar. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Nah, kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia pasti dalam hidupnya membutuhkan bantuan ataupun kerjasama dengan individu lainnya. Nah, dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Nah, ini salah satu contoh interaksi di lingkungan sekitar, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar. Nah, Anda semua, kemarin kita sudah mempelajari mengenai tentang iklan. Nah, ada beberapa unsur iklan yang harus Anda semua ketahui. Nah, ini Anda semua boleh dicatat. Nah, karena ini akan keluar ya ketika di kuis. Nah, unsur yang harus dipahami dalam membuat iklan yang efektif antara lain, satu adalah headline ataupun judul iklan. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Yang kedua, subjudul merupakan garis besar ataupun garis besar produknya. Dan selanjutnya isi iklan. Nah, isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Dan yang terakhir adalah visual yang menarik, yaitu menggunakan foto ataupun gambar. Dan yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi membantu pembaca untuk mengenali pembuat iklan. Nah, Anda semua, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran keempat. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, perlu melakukan interaksi dengan orang lain ataupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau masing-masing yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui tadi tentang unsur-unsur iklan. Nah, selanjutnya menentukan isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca dengan cermat. Nah, ini ada iklan mengenai ajakan berolahraga. Nah, ada teksnya, olahraga sehat. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Nah, ini termasuk iklan layanan masyarakat. Nah, selanjutnya isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, ini dengan berolahraga badan kita akan tetap sehat. Nah, Anda semua, iklan di samping berisikan tentang ajakan untuk berolahraga.
Nah, iklan tersebut ditunjukkan bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai usia lanjut. Nah, ada semua keragaman dalam interaksi. Nah, keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Misalnya, Dedi memiliki teman-teman dari beragam suku, budaya, dan agama. Nah, misalnya kita juga ada nih keragaman sosial dalam interaksi di kelas. Misalnya, di kelas banyak terdapat orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Betawi. Nah, ini merupakan keragaman interaksi sosial di kelas. Nah, meskipun berbeda-beda, satu sama lain harus memiliki sikap toleransi kepada temannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Ya, baik Anda semua. Selanjutnya kita akan mengetahui proses pencernaan pada manusia. Nah, ini pada pembelajaran kelima. Nah, ayo ingat kembali urutan pencernaan makanan di organ pencernaan manusia. Nah, jadi ketika proses masuknya makanan ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ini adalah proses pencernaan pada manusia. Kita ulangi lagi ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, maka sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Nah, selanjutnya Anda semua, pada pembelajaran kelima ini kita dapat menentukan iklan media cetak. Nah, untuk mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur dari iklan tersebut. Nah, kita tahu ya unsur iklan kemarin terdiri dari judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta alamat dan nama yang dapat dihubungi. Nah, misalnya nih tentang susu. Nah, gambar di samping menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Kalimat di iklan singkat tetapi memiliki ciri atau slogan yang mudah diingat. Misalnya, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Nah, barang yang ditawarkan pada iklan dengan kalimat yang sangat menarik. Nah, tubuhmu sehat, otakmu cerdas. Nah, jadi iklan ini sudah memenuhi syarat yang efektif. Tadi memiliki subjudul, warna, terus ada kalimat ajakan, dan juga ada gambar yang mendukung. Nah, baik, Ananda, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang diiringi dengan alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, kalau yang memiliki nada berarti kebalikannya adalah diatonis ya. Fungsinya itu sebagai pembentuk ritme. Seorang anak bermain alat musik sederhana yaitu gendang. Nah, gendang ini tidak ada nadanya ya, tapi memiliki ritme. Nah, alat musik ritmis ini biasanya dimainkan dengan cara dipukul ataupun digoyangkan. Contohnya marakas, gendang, dan triangle. Nah, baik, selanjutnya Anda semua, pada pertemuan terakhir kita akan belajar membuat iklan media cetak. Nah, cara membuat iklan yang baik dan efektif yaitu iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kedua, iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Yang ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, langkah-langkah untuk membuat ataupun merancang iklan yang menarik. Yang pertama, buatlah layout ataupun tata letak yang sederhana. Selanjutnya, buatlah gambar yang menarik dan kreatif.
Yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat jelas tetapi dapat menarik perhatian dan menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Nah, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Nah, selanjutnya Anda semua, pada pembelajaran hari ini kita juga mengetahui manfaat kerjasama dalam keberagaman. Nah, perhatikan. Nah, ini ada seorang anak sedang berdiskusi, bekerja sama nih. Adalah salah satu contoh dari kerja kelompok. Misalnya perhatikan gambar beberapa manfaat kerja kelompok. 1. Pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dan yang ketiga, dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Nah, jadi Anda semua, kalau misalnya ada pertanyaan, tujuan dari kerjasama tadi mempersatukan budaya, pekerjaan menjadi ringan. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Nah, ini kalau misalnya dikaitkan dengan nilai Pancasila, ini masuk nilai sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi Anda semua, tujuan dari musyawarah adalah mufakat. Nah, jadi tujuan dari suatu musyawarah adalah untuk mufakat. Nah, jenis-jenis alat musik daerah. Alat musik daerah adalah alat musik yang dilahirkan dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, alat musik angklung dari Jawa Barat, sasando dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara. Nah, alat musik daerah memiliki ciri khas dan keunikan dari bentuk suaranya yang dihasilkan dari alat musik tersebut. Nah, baik Anda semua, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak Anda semua untuk menjawab kuis. Yang pertama, apa saja unsur penting dalam iklan? Yang kedua, sebutkan urutan pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, sebutkan alat musik ritmis dan alat musik daerah contohnya. Mungkin itu saja. Dan yang terakhir Anda semua, sebutkan manfaat dari kerjasama. Nah, Anda semua, jadi ada beberapa soal ya. Pertama, Anda semua sebutkan alat urutan pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari iklan. Yang ketiga, yaitu sebutkan contoh alat musik ritmis dan alat musik tradisional. Dan yang terakhir, Anda semua jangan lupa membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.